Siap. Silakan bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin wabarakatuh. Komandan, senior dan rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan semangat belajar sharing tentang slide-nya. Jadi tema Selasa hari ini yaitu tentang hidup minimalis. Apa itu hidup minimalis? Hidup minimalis bisa diartikan sebagai hidup dengan barang kebutuhan dan jasa seperlunya, tanpa membuang-buang apa yang kita punya atau membeli barang, jasa, atau yang lainnya yang tidak dibutuhkan. Kemudian, apa manfaat dari hidup minimalis? Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama, kita tidak membuang waktu, uang yang kita peroleh atau kita punya secara sia-sia. Kemudian yang kedua, kita tidak akan stres atau berpikir terlalu banyak karena kita sudah punya apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, melatih rasa ikhlas, rasa bersyukur tentang apa yang kita punya. Kemudian, next slide. Tahap-tahapan apa saja yang bisa kita mulai untuk memulai hidup minimalis? Yang pertama adalah menata barang-barang yang kita punya. Apakah barang itu akan kita simpan, kita buang, atau kita sumbang? Bagaimana menentukan barang itu kita perlukan atau tidak? Yaitu dengan cara ada namanya peraturan 90-90, yaitu kita lihat barang yang akan kita simpan atau buang, apakah barang tersebut dalam 90 hari terakhir dipakai, dan apakah barang tersebut dalam 90 hari ke depan akan dipakai. Jika dua kriteria tersebut tidak masuk ke barang tersebut, maka mungkin barang tersebut bisa kita buang atau kita sumbang ke pihak yang lebih membutuhkan. Kemudian langkah selanjutnya, membeli barang sesuai kebutuhan. Nah, misalnya seperti pakaian. Contohnya pakaian, kita menerapkan ada namanya sistem 3-3-3, yaitu kita hanya mempunyai 33 jenis pakaian yang baik baju, celana, topi, seragam, sepatu, jam tangan, perhiasan, dan lain-lain. Dan kita coba terapkan hal tersebut selama 3 bulan. Apabila sekiranya dirasa pakaian kita yang kita miliki dirasa cukup,
Jadi kita tidak perlu membutuhkan ekstra pakaian yang mungkin tidak kita butuhkan. Sehingga ketika kita akan keluar atau kerja, kita tidak bingung mau pakai pakaian apa. Apakah ini terlihat bagus atau tidak. Yang penting kita nyaman makainya, sopan, dan pantas. Next. Next slide. Kemudian contohnya lagi dalam menerapkan gaya hidup minimalis, ketika saat kita akan berpergian jalan-jalan, cobalah untuk membawa barang setengah dari barang yang biasa kita bawa untuk bepergian. Dengan menerapkan hal ini, tentunya perjalanan akan semakin ringan dan tidak membawa barang yang sia-sia, sehingga nanti bisa kena charge bagasi dan lain-lain. Next. Lanjut. Nah, salah satu dari manfaat menerapkan hidup minimalis, kita bisa terbebas atau mengurangi biaya-biaya yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Misalnya, kita kredit rumah 500 juta, padahal sebenarnya kita sudah punya tabungan 200 juta untuk beli rumah secara kontan. Atau kredit laptop, kredit motor, kredit mobil, dan kredit-kredit lainnya, sehingga finansial kita dan beban pikiran kita tidak terlalu stres atau tidak terlalu berat. Next. Sekian mungkin Selasa hari ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau saran dan kritik, silakan. Kalau tadi sampaikan ya. Ini PPT. Mana? Sudah selesai. Udah. Baru masuk semua. Ini bisa diulang. Peserta baru ngumpul. Aduh. Pak Herman coba. Pak Herman datang. Apa nih? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin saya bisa share slide-nya melalui PowerPoint atau bisa menonton siaran ulangnya di channel YouTube Bea Cukai Melabur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Halo? Ari? Masih. Ring. Mau nanya nih. Siap. Jadi kan ada yang namanya hidup hemat,
hidup sederhana, sama Ari tambah ini ada hidup minimalis. Siap. Apa bedanya? Siap, sebenarnya intinya sama. Cuma kan di zaman sekarang sebutannya lebih modern saja, hidup minimalis. Dan mungkin bedanya itu kalau hidup sederhana, kita membeli barang yang benar-benar basic atau dasar, benar-benar sederhana. Tapi kalau hidup minimalis, kita membeli barang yang kita mampu beli dengan kualitas terbaik dan bakal dipakai sampai beberapa bulan atau tahun. Siap, seperti itu, Bang. Sama satu lagi pertanyaan, bisa disampaikan kembali ke kami terkait teori 90-90 tadi. Bisa dijelasin gitu. Karena mungkin kalau bermanfaat kan bisa kita aplikasikan tuh. Siap. Jadi teori 90-90 yaitu misal kita lihat suatu barang. Teorinya dari mana ya? Teorinya dari ini, tren internet. Dari tren internet, misalnya barang tersebut baju. Apakah pakaian tersebut atau baju tersebut kita pakai pernah kita pakai dalam 90 hari terakhir dan akan kita gunakan 90 hari ke depan. Jika dirasa dua kriteria tersebut tidak tercapai, barang tersebut bisa kita buang atau kita sumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Ya. Nah, gimana kalau misalnya ada barang yang hanya kita pakai itu setahun sekali atau setahun 2 kali lah. Nah, itu kan nggak masuk kriteria 90-90 tadi. Nah, gimana cara mensiasatinya? Apakah tetap buang barang itu ataukah kita sewa gitu? Atau kita pinjam? Siap. Jika barang tersebut tidak memenuhi dua kriteria tadi, kita lihat dulu apakah barang tersebut berharga bagi kita. Apakah pemberian orang yang sudah meninggal untuk kita, pemberian orang yang dirasa kita penting, atau pokoknya benar-benar penting bagi kita, itu silakan disimpan saja. Namun jika dirasa tidak terlalu penting, bisa dibuang, disumbang, dipinjam ke teman, atau disewa, dan sebagainya macamnya. Siap. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita mengaplikasikan teori 90-90 dan semua orang mengaplikasikan itu, contohnya ada barang travel bag atau kita bilang koper lah, itu kan nggak masuk, tidak masuk dalam teori itu. Kalau semua orang menggunakan teori 90-90, berarti kita minjam pun nggak bisa karena semua orang nggak akan punya ini. Nah, gimana cara ini menurut Ari lah? Menurut yang saya baca dan saya amati sih, teori 90-90 ini lebih berlaku ke barang yang sehari-hari kita pakai. Kalau misalnya barangnya insidental, cuman sekali-sekali dipakai, ya jangan dibuang lah. Kan buang-buang uang juga. Gitu. Terima kasih Ari. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, silahkan tuh. Gimana, Bang? Ini lagi di ruangan tuh depannya. Om Jo tuh mau ngomong tuh. Ini jangan diem gitu. Enggak apa. Ada Pak Ali. Ada paling bener. Ada makanya. Apa? Sini ada. Zoom apa? Enggak ada, Bang. Ada Pak Eko, Pak. Pak Eko yang ada. Sama yang bos. Punya Pak.
Pio, mungkin ada masukannya tuh. Baik, mungkin jika ada pertanyaan, masukan, kritik, dan saran, dipersilakan. Gulam. Gulam nih kayak kolektor barang nih. Ya, izin Ri, mau tanya. Ini Sukma dari Sukma. Kan barang karena kan makin maju sekarang perkembangan zaman. Ada juga sifatnya barang yang berwujud, barang yang tak berwujud. Misalnya kan barang tak berwujud itu misalnya barang-barang yang sifatnya digital. Apakah kita beli buku digital? Apakah kita mungkin biaya penyewaan? Apakah itu termasuk bisa digunakan teori 90 untuk barang-barang sifatnya digital? Paling nggak ada laporan itu SPSI. Gimana tadi? Nggak jelas juga ini. Ini bertanya. Ya. Untuk barang digital, sifatnya digital. Misalnya saya traktir kopi, bayar mana? Terus langsung dari ambil, itu dia dari. Aduh. Ya, coba tolong ulang dulu. Izin Ri, mau tanya. Ya. Terkait barang digital. Apakah teori teori 990 bisa dipakai di barang digital? Misalnya gini nih, kita nyewa aplikasi mungkin macam Adobe Premiere kan per bulan, per triwulan. Cuma jarang kita pakai. Tapi kita nggak tahu kan nih kapan makanya. Apakah kita itu termasuk bisa dipakai teori 90-90 nggak untuk barang-barang sifatnya digital? Bisa dong. Misalnya Adobe Premiere nih, dalam 90 hari nggak kita pakai. Kemudian kita mikir-mikir 90 hari ke depan nggak akan dipakai juga. Jadi mungkin di langganannya atau subscription-nya bisa diberhentikan dulu. Jadi saat akan ngambil subscription, jangan pernah ngambil yang tahunan, ambillah yang bulanan aja. Soalnya kita nggak tahu kapan kita akan membutuhkan atau tidak membutuhkan aplikasi tersebut. Siap. Oke, thank you. Oke. Netflix cuma dipakai sekali. Macam saya. Iya. Baik, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau masukan dan lain-lain. Yang harian ya. Oh iya betul juga, saham kalau lebih dari 90 hari jual aja ya. Ya, bisa sih. Tergantung kebutuhan aja sih intinya. Nggak perlu terlalu patokannya ke 90-90. Itu cuma untuk memudahkan saja. Sorry, lupa ngemut tadi. Baik, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya atau kritik dan saran, mungkin bisa diselesaikan sampai sini. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.